Bab 2. Panggilan dari Selatan. Firasat buruk yang dirasakan Ayu di taman belakang bukan hanya sekadar kecemasan sesaat. Beberapa hari berikutnya, gangguan-gangguan gaib semakin sering terjadi dan lebih intens. Bayangan hitam di sudut rumah semakin sering terlihat. Bisikan-bisikan di malam hari terdengar lebih jelas seolah ada yang memanggil namanya, dan benda-benda kecil di rumah kadang berpindah tempat dengan sendirinya. Ayu berusaha tetap tenang demi anak-anak, menyembunyikan getaran di tangannya saat menyiapkan sarapan, dan menahan napas setiap kali ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul di tengah hari yang panas. Ancaman juga datang dari arah yang lebih nyata. Paman Wibowo dan Ratih mulai lebih agresif. Mereka tidak lagi sekadar menyindir, tapi mulai terang-terangan datang ke rumah Ayu dengan berbagai alasan. Kunjungan mereka selalu meninggalkan rasa tidak nyaman. Paman Wibowo, dengan mata yang licik di balik kacamata tebalnya, selalu mencoba mengorak informasi tentang masa kecil Ayu, terutama cerita-cerita tentang nenek buyut mereka yang misterius. Ratih, dengan senyum palsu di bibirnya, akan mengamati setiap sudut rumah seolah mencari sesuatu, dan kadang melontarkan kalimat-kalimat bernada kecurigaan. Kau tahu, Yu, dulu ibu sering bilang kalau garis keturunan kita ini istimewa, kata Ratih suatu sore, duduk di sofa ruang tamu sambil melirik tajam ke arah Ayu. Ada sesuatu yang diwariskan, sayang sekali tidak semua orang menyadarinya, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Paman Wibowo tertawa kecil, tawa yang terdengar hambar. Ya, warisan itu harusnya dirawat, dikembangkan, bukan malah dipendam sampai hilang tak berbekas. Sayang sekali kalau potensi sebesar itu tidak berguna. Iya kan, Yu? Ayu hanya tersenyum tipis. Hatinya mencelos mendengar sindiran tajam itu. Ah, paman ini, saya ini hanya ibu rumah tangga biasa. Mengurus 5 anak saja sudah cukup membuat kepala pusing. Jawabnya, berusaha mengalihkan pembicaraan. Ia merasakan aura gelap menyelimuti keduanya, aura yang familiar baginya, aura ketamakan dan ambisi yang dingin. Mereka tahu, atau setidaknya, mereka yakin Ayu memiliki kemampuan itu, dan mereka menginginkannya. Malam harinya, setelah anak-anak tertidur lelap dan Reza baru saja selesai membaca koran, Ayu duduk di samping suaminya, tangannya dingin meskipun udara cukup hangat. Ia menceritakan kunjungan paman dan adiknya, dan bagaimana firasat buruknya semakin menguat. Mereka tahu, ya, bisik Ayu pelan. Mereka tahu tentang aku. Dan mereka menginginkan sesuatu. Reza menarik napas panjang. Dia meraih tangan Ayu, menggenggamnya erat. Apa yang mereka inginkan? Yuk, harta. Bukannya warisan orang tuamu sudah dibagi rata? Bukan harta benda. Ya, mereka menginginkan ini. Ayu menyentuh pelipisnya. Kemampuanku. Reza terdiam. Dia memang percaya pada Ayu. Tapi ide bahwa keluarga istrinya ingin merebut kemampuan gaib terdengar seperti cerita fantasi. Namun, melihat sorot mata Ayu yang penuh ketakutan dan kejujuran, dia tahu istrinya tidak mengada-ada. Bagaimana mereka tahu? Tanya Reza bingung. Aku tidak tahu pasti. Mungkin mereka sudah menduga sejak lama, atau mungkin ada seseorang yang memberitahu mereka. Aku merasakan energi mereka semakin dekat, ya, energi yang buruk. Saat Ayu berbicara, tiba-tiba pandangannya menjadi kosong. Mata indahnya terfokus pada sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip liar, dan suhu ruangan mendadak turun drastis. Penglihatan. Ayu melihat sebuah kamar tua, berbau apak dan lembab. Nomor 13 terukir samar di pintu kayu yang lapuk. Jendela kamar itu menghadap ke laut yang luas. Ombaknya bergulung-gulung dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Ada nuansa mistis yang kuat di sana, energi yang begitu besar dan kuno, menariknya seperti magnet. Penglihatan itu berlangsung singkat, hanya beberapa detik, tapi meninggalkan kesan yang mendalam dan rasa panggilan yang tak bisa ditolak. Ayu tersentak kembali ke kenyataan, terengah-engah. Lampu berhenti berkedip, suhu kembali normal. Reza memeluknya erat. Yu, ada apa? Kau baik-baik saja? Tanya Reza cemas. Ayu menatap suaminya dengan mata yang masih dipenuhi keterkejutan dan takjub. Aku melihat sesuatu. Ya, sebuah kamar nomor 13.
Kamar 13, di mana? Di tepi laut. Aku tidak tahu pasti di mana. Tapi aku merasakan debur ombak dan ada energi yang sangat kuat di sana. Seolah ada yang memanggilku ke sana. Ayu memejamkan mata, mencoba mengingat detail penglihatan itu. Ada perasaan. Seperti jawabannya ada di sana. Jawaban tentang siapa aku sebenarnya, tentang kemampuanku ini. Reza memeluk Ayu lebih erat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, dia ingin melindungi istrinya dari hal-hal mistis yang tidak dia pahami. Di sisi lain, dia melihat betapa kuat pengaruh penglihatan itu terhadap Ayu, betapa pentingnya hal itu baginya. Kemana? Kemana kamar itu memanggilmu? Tanya Reza pelan. Ayu menarik napas, mencoba menenangkan diri. Ia membiarkan perasaannya menuntun. Laut, pantai, energi yang kuat. Ada satu tempat yang memiliki reputasi mistis terkait laut di selatan Jawa. Pangandaran, jawab Ayu mantap. Aku merasa itu di sebuah hotel tua di Pangandaran. Kamar nomor 13. Pangandaran. Nama itu terngiang di benak Reza. Pantai Selatan. Mistisisme. Kanjeng Ratu Kidul. Apakah penglihatan Ayu berhubungan dengan legenda itu? Ide perjalanan ke Pangandaran terdengar gila, meninggalkan Yogyakarta dan kelima anak mereka untuk mencari kamar bernomor 13 di hotel tua berdasarkan penglihatan gaib. Namun, ancaman dari keluarganya nyata dan beban yang dipikul Ayu sudah terlalu lama. Mungkin, pikir Reza, inilah saatnya Ayu menghadapi takdirnya atau setidaknya mencari tahu apa yang sedang terjadi. Baiklah, Bu, kata Reza, menatap mata Ayu dengan keyakinan yang menenangkan. Kita akan ke Pangandaran. Kita cari kamar nomor 13 itu. Keputusan itu terucap, terasa berat namun juga melegakan. Mereka berdua tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Paman Wibowo dan Ratih pasti tidak akan diam saja. Dan dunia gaib yang selama ini hanya mengintip, kini mulai membuka pintunya lebar-lebar, memanggil Ayu ke arah selatan. Perjalanan menuju jawaban telah dimulai.